Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, pengurus dan jamaah Masjid Miftahul Jannah Ranting Muhammadiyah Padang Jati yang saya cintai dan saya muliakan. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kalau kita ingin menghitung-hitungnya maka kita tidak akan sanggup. Tidak ada yang bisa kita lakukan melainkan hanya bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur, yakni kufur nikmat, maka azab Allah sangat pedih. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai suri teladan kita di dalam kehidupan di dunia yang fana ini untuk kehidupan kita yang abadi nanti di akhirat. Semoga juga nanti di akhirat kita mendapatkan pertolongan dari beliau, yakni syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana judul atau tema yang diberikan oleh pengurus kepada saya di awal Ramadan ini, yakni saya diberikan satu judul, yakni niat ikhlas sebagai pondasi ridho dan taubat awal jalan menuju ridho Allah. Sepertinya pembahasan ini ada 2 poin yang ditekankan. Mudah-mudahan cukup waktu kita untuk membahasnya di waktu subuh ini. Sepertinya sengaja ini ditutup jamnya itu oleh tirai ini, biar saya ngisi sampai panjang. Hah? Oh ada ya? Sama ya? Itu beda loh. Wih, itu ada juga, masya Allah. Hah? Kanan kiri kena ya. Ya, mudah-mudahan cukup waktu pembahasan ini. Dan seperti yang saya katakan tadi malam, sepertinya judul ini terambil dari bab pertama dan kedua dari kitab Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam An-Nawawi, salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang beliau adalah seorang ulama besar yang kitab-kitabnya itu
dipakai oleh seluruh kelompok agama Islam, kaum muslimin dari segala afiliasi dan pemahaman. Salah satu bukunya itu adalah Riyadhus Shalihin, taman-taman orang soleh. Satu buku yang berisi tentang adab-adab, akhlak-akhlak yang berkaitan sebagai kita seorang mukmin. Dan juga masuk dari bagiannya tazkiyatun nufus, yakni pembersihan jiwa. Buku ini bagus sekali dan saya pikir tidak ada salahnya seluruh kaum muslimin memiliki buku ini, Riyadhus Shalihin ini, yakni berkaitan dengan tazkiyatun nufus itu. Yakni pada bab pertama dan kedua beliau membahas dengan judul yakni tentang niat dan taubat itu. Imam An-Nawawi ini seorang ulama yang usianya wafat itu relatif muda dan beliau belum sempat menikah. Seorang ulama yang belum sempat menikah karena kesibukannya yakni menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Habis waktu beliau di ilmu itu sehingga sangat besar sekali pahala insya Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau rahimahullahu taala. Karena kitab-kitab beliau semenjak beliau wafat itu telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk kita ke bahasa Indonesia. Kaum muslimin membaca buku beliau, salah satunya Riyadhus Shalihin ini, yang dimiliki juga kaum muslimin di rumah-rumah beliau. Dan juga para ulama telah mensyarahkannya. Berpuluh barangkali para ulama yang mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin ini. Baik itu ulama luar atau sampai ulama Indonesia ini. Mereka berlomba-lomba menjelaskan, mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin ini. Jadi saya menyarankan baik sekali pengurus masjid membelikan dan menaruh buku ini di masjid, atau juga kita masing-masing memiliki buku dengan judul Riyadhus Shalihin ini untuk pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, dan menariknya beliau mencantumkan judul yakni tentang niat, bab tentang niat. Ya, Ananda ya? Ada ya Ananda ya? Siapanya? Coba baca bab pertama apa? Apa judulnya, baca? Ikhlas dan menghilangkan niat dalam segala perbuatan, perkataan dan keadaan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Iya, kencang lagi. Puasanya nih kok. Coba kencang lagi. Berikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, perkataan dan keadaan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Iya. Ini berkaitan dengan bab ikhlas, luruskan niat. Hampir semua ulama di kitab atau di bab tazkiyatun nufus ataupun bab fikih, mereka selalu mencantumkan bab pertama itu tentang niat. Ini menunjukkan bahwa niat itu sangat penting sekali. Dalam segala aspek kehidupan kita, niat itu sangat penting. Apa niat kita di dalam mengerjakan sesuatu, di dalam mengamalkan sesuatu, di dalam melakukan sesuatu, di dalam berbuat, di dalam berkata, di dalam bersikap, semuanya. Apa niat kita? Maka oleh karenanya seorang muslim dia selalu sebelum dia berbuat, apa ini saya ini melakukan ini tujuannya apa? Apakah saya melakukannya ini karena Allah atau karena selain Allah? Apa karena saya lurus karena mengharap ridha Allah, atau karena ingin mendapatkan sesuatu dari setitik nikmat dunia ini? Karena ini kunci kebahagiaan seseorang
baik dunia maupun akhirat. Bahkan semalam serba singkat sudah saya jelaskan bahwa yang namanya niat itu, keikhlasan itu adalah bagian dari syarat diterimanya ibadah. Jangan main-main niat itu. Ibadah kita itu kalau salah niat tidak diterima. Contohnya kenapa kita berniat untuk selain Allah, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa kita puasa? Kalau niat semata orang itu hanya untuk menguruskan badan, apa bahasa ini Ibunda? Wah, cepatnya jawab. Hanya niat saja, maka jadi niat itu pembeda, ayanda. Orang berjanggut, ya kan? Bisa karena ingin ikut Ahmad Dhani, bisa karena ikut Rasulullah. Ini yang menjadi jenggot nih. Itu pembedanya nih, niat. Apa niat kita? Jadi penting sekali Bunda. Nanti kita jelaskan itu. Kata para ulama, niat itu al-qasdu. Niat itu maksud, tujuan, kehendak. Letaknya di mana? Letaknya sepakat kita di hati. Lalu kenapa Anda melapaskan niat? Kalau letaknya di hati. Ayo. Kalau seseorang berniat, dia berkata mulutnya, aku ikhlas karena Allah. Ya kan? Tapi hatinya bertolak belakang dengan itu. Yang diukur yang mana? Coba. Hati. Berarti niat itu di hati. Wow, aku cinta dengan kau deh. Mulut dia berkata situ, I love you forever, always, together. Ngapa semalam tidak jemput kakak? Semalam hujan gerimis. Ya, masuk katanya I love you always forever. Bohong. Karena itu hanya di mulut. Jadi yang diukur itu niat itu dia hati. Ini perdebatan yang asyik sekali ini. Karena sebagian mazhab misalnya mensyaratkan membaca niat. Kita yang tidak membaca niat, kita menukil bahwa tidak ada. Nabi SAW itu berkata dia mau sholat atau mau puasa atau apa, dia berkata wudu, dia berkata nawaitu atau usoli atau sengaja. Walaupun sebagian ulama mutaqaddimin ya dari mazhab Syafi'i mereka mencantumkan itu dengan niat untuk membantu hati katanya. Ini untuk membantu hati. Dibantah, saya tidak mau masuk ke situ. Jadi perbantahan yang sangat kuat sekali dari ulama-ulama masalah ini. Tapi yang pasti kita sepakat bahwa yang tempatnya niat itu di mana? Di hati. Keikhlasan itu di mana letaknya? Di hati. Sepakat kita, nggak ada yang bisa membantahnya. Namanya niat itu dalam hati. Apa tujuan niat kita itu? Ikhlas, yakni perbuatan yang dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah. Ini ikhlas Bunda. Ridho siapa? Semalam saya bilang kan, apakah ridho Allah atau ridho Roma? Kalau hanya ingin dapat ridho Roma ya udah itu aja. Jadi bedanya itu. Ikhlas, niat tadi ikhlas. Apa ikhlas? Ya ini perbuatan kita itu kita maksudkan untuk mencari keridhaan Allah, bukan yang lain. Makanya di dalam surah Al-Insan surah ke-70 ayat 9 itu dikatakan ya Allah,
innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami melakukan ini, kata orang-orang yang ikhlas itu. Semisal kami memberi makan orang-orang miskin, liwajhillah, kami mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a, kami nggak butuh balasan. Jadi orang ikhlas itu tidak butuh balasan, itu baru cinta. Baru ikhlas, dia nggak butuh balasan, itu cinta sejati. Betul ibunda? Jawab ibunda, betul ibunda? Kenapa saya bertanya kepada ibunda? Karena ibunda itu dia memiliki cinta yang sejati. Contohnya apa? Cinta kepada anaknya. Akuilah ibunda, tidak usah bohong. Kalau kepada suami belum tentu. Kepada anak cinta ibunda itu sejati, ikhlas. Karena dia tidak butuh balasan dari anaknya. Dia cinta, dia butuh kepada anaknya itu. Maka wajar kalau Nabi berkata, siapa orang yang aku wajib hormati ya Rasul? Ibumu, ibumu, ibumu. Karena dia memiliki 3 yang tidak dimiliki bapak itu. Dia mengandung, dia melahirkan, dia menyusui. Makanya dia ikhlas. Bahkan dia berkata di saat anaknya sakit, biarlah mama yang sakit. Itu ikhlas. Dia memberi ikhlas tanpa mengharap balasan. Betul nggak? Kalau suami sakit, macam mana bu? Ya anda lah jawab dulu. Kecil. Kayaknya bukan istri sini dah. Biarlahnya sakit dulu. Biar lama-lama biarnya tobat. Kalau anaknya enggak nih, itu ikhlas. Dia nggak butuh balasan itu. Itu ikhlas. Kalau istilah Kiai Zainuddin rahimahullah ta'ala, seperti orang buang air, ya kan? Kira-kira ada dah ayahanda habis buang air, ayah korek-korek. Apa tadi tak? Tidak, ikhlas, buang aja. Kalau maaf, ini buang airnya di WC yang langsung aja tekan dulu, hilang sudah, ada dilupakan, dah dulu. Seperti itulah itu. La nuridu minkum jazaa'a, enggak ada butuh balasan. Bahkan wala syukura, bahkan enggak butuh dia ucapan terima kasih. Ibunda buka itu nanti di surah Al-Insan ayat 9 itu. Menarik sekali. Bahkan ucapan terima kasih aja dia enggak butuh. Jadi kalau ibunda masih terima kasih nih, itu bahaya itu ucapan itu tuh. Terima kasih nih, itulah saya bantu. Tapi memang ini berat. Bahkan Nabi memberikan perumpamaan itu di saat memberi itu, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu, nggak melihat. Sampai ada ulama yang memahaminya letterleg, nggak apa-apa letterleg itu. Ya, ini taruhnya tangannya kirinya di belakang. Walaupun secara hakikinya maksudnya itu, ya ini dia nggak butuh. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah kalau nggak salah itu, Allah mengatakan, jangan kamu hapus, hilangkan pahala sodakoh kamu itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti penerima itu. Tidak hadir dalam ingatan saya lafaznya itu. Ini hebatnya ikhlas itu. Berat itu. Dia syarat utama ibadah. Gak diterima amalnya kalau gak ikhlas. Ya ini karena Allah, mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah. Itu hebatnya orang ikhlas itu. Belum berat. Itu berat itu. Dan itu bisa kita uji diri kita itu. Ketika sholat kita di depan orang banyak, di depan calon mertua, di depan pimpinan, kalau ustadz di depan jamaah. Di saat kita ada orang-orang, tidak lihat orang. Beda itu.
Ibunda jangan lihat Amri di depan ini, di mimbar ini, jangan. Yang tahu saya itu, saya itu orang rumah. Hebat, Amri itu. Itu orang sekarang bilang itu apa? Pencitraan. Kan sekarang itu zaman pencitraan ya, dah. Supaya dapat follower, dapat like, comment, and share, viral, ya kan? Yang tahu tuh istri kita. Nih istri-istrinya yang tahu bagaimana ayah anda sesungguhnya itu. Maka Nabi mengukurnya, orang-orang yang paling baik di antara kamu itu orang yang paling baik kepada orang rumahnya. Dia kenapa diukur istri itu? Karena istri itu orang yang lemah, yang di bawah kekuasaan dia. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Wah, ini kalau kita bahas ini ikhlas ini sangat baik. Dan itu berat jadi orang mukhlis malam itu. Berat, mukhlisin orang-orang ikhlas itu berat. Walaupun namanya Pak Mukhlis. Ada nama Pak Mukhlis itu? Hah? Berat itu, Pak. Walaupun namanya Pak Mukhlis belum tentu dia ikhlas. Belum tentu. Karena ikhlas itu letaknya di. Dan Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah perintahkan kita untuk beragama itu ikhlas. Ikhlas karena Allah. Makanya menjadi lawan ikhlas itu dari segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena Allah. Itu lawan ikhlas itu. Ada salah satunya riya. Riya itu apa ibunda? Iya, dia melakukan sesuatu untuk dilihat orang. Pamer. Supaya orang lihat dia. Sum'ah, supaya orang dengar dia. Makanya kata Nabi, riya itu syirik. Yani syirik kecil. Kenapa? Karena dia menjadikan selain Allah tujuan dia, yakni ridho manusia yang harusnya ridho Allah. Jadi dia jadikan ridho manusia itu untuk tujuan dia melakukan sesuatu itu. Itu namanya riya. Dan riya itu berjalan di atas batu yang hitam di malam saat gelap gulita, badai menerpa. Tipis dia. Tidak ada yang tahu lihat. Oleh karenanya kita selalu mengkaji diri kita. Ibunda, saya ini ngapain begini ini riya? Kayak dilihat oleh orang. Diukurnya mana? Diukurnya saat dilihat orang dengan enggak dilihat orang sama itu. Tapi kalau ada beda, wah ini bahaya ini. Boleh jadi ya, saya nggak nuduh langsung. Ketika dilihat orang dia beda saat dia sendiri. Ketika dilihat orang dia baik. Ketika tidak dilihat orang dia tidak baik, dia jahat. Dan hadis yang terkenal itu kita tahu ya. Hadis yakni dari Umar, innamal a'malu binniyat. Ini ulang-ulang ibunda. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya. Niat saya ini apa? Ini hadis keluar karena Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, fulan itu dia hijrah itu niatnya karena ingin berdagang di Madinah. Fulan itu berhijrah karena ada wanita yang ingin dinikahinya. Maka kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu, hijrah itu tergantung niat dia. Kalau niat dia hanya karena harta, dia dapat harta saja. Karena dia wanita, dia dapat wanita saja. Kalau dia niatnya
karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala. Dan Nabi SAW dalam riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi, beliau ada memberikan perumpamaan dalam hal niat ini. Bisa kita ambil pelajaran di sini. Kata Nabi SAW, perumpamaan umat ini seperti 4 orang. Perhatikan ya ibunda ayahanda. 1, laki-laki yang Allah beri harta dan ilmu, lalu dia menginfakkannya. Dia diberi harta, lalu dia diberi ilmu bahwa harta ini sementara dia bermanfaat di akhirat kalau dia dipergunakan untuk Allah. Lalu dia mengamalkannya, menginfakkannya, sedekahkannya, wakofnya untuk amal soleh dia, untuk sedekah jariah dia. Ini orang laki-laki yang pertama. Yang kedua, laki-laki tidak berharta tapi berilmu. Yang tadi berharta dan berilmu. Yang kedua, dia miskin tapi dia berilmu. Lalu dia ngecek, dia berkata, andai aku seperti dia, yakni orang pertama tadi, andai aku seperti orang pertama tadi, aku juga akan lakukan seperti yang ia lakukan. Jadi orang miskin tadi itu, dia melihat, apa itu ini Pak pembangun masjid. Wih, kalau aku kaya mah, aku juga kayak bapak itu. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Ayahanda ibunda. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keduanya sama dalam pahala. Jadi jangan main lo niatmu. Jadi kita pasang niat aja ibunda. Kita miskin nih. Lalu nengok orang kaya, dia bilang, "Weh, kalau aku kaya itu, aku kan seperti itu. Mungkin aku akan lebih lagi." Niat, pasang niat itu. Sama kata Rasul. Bukan Amri yang ngomong ibunda, hanya Rasulullah. Yang ketiga, yakni laki-laki yang Allah beri harta, tapi dia tidak berilmu. Dia maksiat dengan harta itu, dia pergunakan, yakni harta itu secara dosa untuk bermaksiat. Kan banyak tuh orang kaya menggunakan harta untuk apa? Apalah, mabuk-mabukan, zina, apa segala itu dengan hartanya. Lalu ada orang yang keempat, yakni laki-laki yang Allah tidak beri harta, tidak dikasih ilmu juga. Lalu dia ngecek, dia berkata, kalau aku seperti dia, yakni orang yang ketiga tadi, akan aku lakukan seperti yang, kalau aku banyak duit, enak juga cak dia dulu. Banyak ceweknya, bagi mana-mana, dosa maksiat, mantap, ambu juga cak itu. Maka kata Rasulullah SAW, maka Rasul berkata keduanya sama dalam dosa. Itu dia tuh. Ini pentingnya yang namanya niat itu. Niat itu. Ada yang ingin bertanya? Ini udah jam 6, 15 menit lagi. Silakan ibunda. Ini Pak, sebagai konten kreator, itu kan suka, apalagi tema saya itu tema yang saya edukasi, inspirasi dan motivasi. Jadi banyak yang saya lihatin tuh hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saya, lingkungan saya, gitu ya. Dan nah itu kan pamer tuh. Kayak misalnya kemarin ibu-ibu kan pergi pengajian, kita ke ini ke apa ya, Kampung Durian kan Pak. Nah ini kelompok pengajian ini, yang maksud saya sih menginspirasi, memotivasi. Nah itu gimana tuh? Jadi sepertinya sudah seperti Bapak bilang ria kan? Ya. Mungkin itu termasuk bagian dari. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Apakah ria itu berarti kita harus singitin amal kita, sembunyikan, betul? Supaya enggak, amal yang mana wajar terlihat maka nggak apa-apa. Makanya tadi kita katakan
niat itu, riya itu letaknya di mana? Di hati. Yang membedakan itu nih niat. Ibunda tadi niat itu apa? Instagram misalnya, dia mamer lah, apalah, apa yang dia pamer. Nah niatnya apa? Karena memang tujuan Instagram tuh yang upload foto aku. Apakah ibu yang pamer gelang aja yang bisa jadi dia pamer ya? Enggak. Bisa juga orang dia mamerin anaknya, saya habis, anak saya habis 30. Bisa nggak dia ria? Kok takut? Bisa nggak dia terkena ria? Dia pamer anaknya. Bisa. Yang tahu siapa? Allah. Atau dia niatnya kata ibunda tadi untuk motivasi. Dia membedakan itu nih niat. Jadi nggak semua amal tuh harus supaya tidak ria, udah supaya ikhlas kita sembunyikan. Amal yang mana wajar terlihat ya nggak apa-apa. Terlihat ibu ayahanda, nggak bisa ayahanda jadi ninja ke masjid supaya jangan ria. Ngaku pak jadi ninja pak? Saya takut orang saya ria supaya orang nggak lihat saya ke masjid. Lah itu namanya nyusahin diri. Paham? Apalagi boleh gak Ustadz ngasih nama anak ria? Ya boleh aja lah. Boleh gak? Ada nama ngasih nama Ria Angelina. Maksudnya dia bukan ria, yang ngasih suka aja dia mungkin itu bab lain. Maksud saya itu ibunda. Jadi kita nggak bisa, kadang kita ngukur orang itu dengan diri kita. Kita ngukur, ya pasti pamer. Tahu dari mana ente? Apalagi kita sendiri nuduh itu berarti kita nuduh sesuatu yang kata Nabi SAW, siapa yang menuduh saudaranya dengan keadaan sesuatu yang tidak ada pada saudara itu, maka tuduhan dia akan kembali kepada dia yang nuduh itu. Bahaya. Itu ibunda ya. Jadi mana yang kita bisa sembunyikan. Mana yang tidak. Jadi kalau Ustadz boleh tak saya menyebutkan nominal saya supaya motivasi orang lain supaya berinfak ya enggak? Saya infakkan 10 juta untuk Taujana beli sejadah misalnya. Boleh tak? Ya boleh aja. Mungkin niat masuk saya aja bisa 10 juta. Masuk kayak itu yang kayuannya kebunnya bayar kita tak bisa ya kan? Yang tahu kayak perlu sendiri, ya tak? Pernah kasih 10 juta itu? Misalnya ini contoh kan? Nggak bisa kita langsung tuduh dia. Tapi mungkin begini. Nah itu dulu. Jadi misalnya medsos tadi, kalau dia misalnya pas di itu kalau ini dikit mungkin dia kecewa. Nah itu nih kan tadi kita katakan itu nih letaknya di mana? Di hati. Mana dia karena Allah mana. Tapi kalau secara wajar misalnya dia kecewa, ya nggak apa-apa juga. Sebesar mana dia? Namanya manusia itu kadang kecewa. Ibunda anaknya durhaka misalnya, nggak usah bilang misalnya. Kecewa wajar nggak ibunda? Wajar lah. Lalu orang ini dakwah bagus, konten bagus, ceramah bagus, tapi yang nonton cuma 200. Ini dangdutan, muter-muter pantatnya 2 juta yang nonton. Kita kecewa. Nggak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa juga. Ya kecewa. Jadi kecewanya itu kenapa? Apakah kecewanya itu hanya setitik dunia atau kecewanya karena Allah? Itu. Jadi hati itu kita sendiri yang memanagenya. Makanya persoalan ikhlas, persoalan niat itu hanya kita dan Allah yang tahu. Orang lain nebak-nebak aja itu. Makanya kita katakan tadi seseorang bisa berkata dia berniat, seseorang berkata dia ikhlas, bahkan namanya Pak Mukhlis, tapi belum tentu dia ikhlas, belum tentu. Dia sesuatu yang gaib, dia sesuatu yang ada di dalam dada kita itu. Cukup ibu dah. Jadi kita banyak beramal. Ya pasti nggak apa-apa kita banyak amal. Yang penting ikhlas.
Sekali lagi, tidak apa-apa kita banyak amal kita. Yang penting ikhlas. Daripada sedikit tidak ikhlas mulu. Dikit tidak ikhlas. Apalagi banyak tidak ikhlas, tambah lita aja kalau bahasa Inggrisnya. Cukup, Bunda? Ayahnya apa? Cukup ya? Hah? Jadi bedanya tipis, tapi harus hati-hati gitu. Oh iya, iya kita lihat. Apakah kita berniat itu hanya Allah saja Ustaz? Berarti yang lain tidak boleh. Ya dilihat porsinya. Kalau gitu ayah Anda bekerja jadi PNS swasta, saya niat hanya ingin menafkahkan istri, dapat pahala, dapat ridho dari Allah. Jadi tidak usah digaji, cuma ikhlas. Tidak lah. Paham nggak maksud saya? Bukan berarti gak digaji, ikhlas itu enggak. Bahkan orang digaji itu kadang-kala membuat dia tambah apa? Tambah ikhlas, ya kan? Tambah semangat dia tambah. Makanya kalau mau membantu orang ikhlas saya Anda, perbanyaklah itu gaji, upah, tambah dia cuma semangat. Ibunda ini kalau bulanan dikasih ayah Anda makin besar, bulan meningkat lagi, tambah semangat ibunda melayani ayah Anda. Betul tak ibunda? Tidak. Sudah kita turunkan ayah Anda. Kita lihat masih nggak ibunda ikhlas. Kita turunkan mulai minggu depan ayah Anda. Bulan depan. Hanya di bibir itu. Iya, nggak mungkin. Makin pasti ibunda makin ikhlas. Hanya di bibir saja. Karena kalau kita balik kita kemarin ngasih 2 juta, 4 juta sebulan. Besok 2 juta. Aduh kan dikit ya. Besok lagi. Nah, tapi kalau bulan depan 6 juta, bulan depan tambah. Oh. Sakit-sakit juga ya Anda, pahilak. Jadi Ustaz, Iya. saya pernah baca di sebuah buku, apabila seseorang itu istri mengatakan saya ikhlas, berarti dia belum ikhlas. Gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga kalau dia ditanya daripada ini kan, kok ikhlas tadi? Itu biasa dalam pergaulan istri. Ikhlas kan Kak? Ya nggak apa-apa, jawab aja lah. Ikhlas. Tapi hakikinya yang tahu itu kita dan Allah. Bukan berarti kita tidak boleh ikhlas sama ngasih untuk kau. Boleh tidak kita bertanya kepada orang ikhlas apa tidak? Ya boleh baik. Kau ikhlas tak ngasih ambu? Ya tidak apa-apa juga. Untuk meyakinkan itu tidak apa-apa. Tidak ada larangannya. Tapi yang diukur itu apa? Letaknya di mana? Di hati. Ada lagi? Ya. Hati ini berubah-ubah ya Ustaz ya. Ya. Betul. Betul. Wah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Nih kita harus buka muhadharah 2 hari 2 malam ini. Karena memang pekerjaan berat itu. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu turun, naik. Ikhlas itu turun, naik. Makanya kiatnya adalah kita mengetahui trik-trik. Tahu trik-trik setan itu. Karena ada orang yang awalnya ikhlas, di pertengahannya dia jadi tidak ikhlas. Ada orang awal ikhlas, pertengahan ikhlas, akhirnya tidak ikhlas. Ada orang yang awalnya tidak ikhlas, tengahnya tidak ikhlas, akhirnya dia ikhlas. Karena amal itu yang dihitung itu khawatimnya, yakni akhir amal itu. Seseorang bisa saja awal-awal dia tidak ikhlas. Kita kecil dulu ikhlas tidak bangun subuh? Ikhlas tidak ada waktu kita kecil dulu. Tidak ikhlas gitu, tapi dipaksa oleh kayak gitu. Bangun. Ini Pak Zainal rahimahullah, papa saya itu. Bangun. Dibangun, tidak ikhlas. Bapak capek, Pak. Tapi itu dalam rangka untuk mengajar dia. Maka sebagai orang tua, trik-trik supaya anak ikhlas tuh kita janji. Misalnya puasa nih, dia supaya ikhlas tadi, ingat tadi. Kan manusia itu
dia mau berbuat sesuatu, dia dikasih iming-iming atau dia diancam. Makanya Allah menjadikan surga dan neraka. Kita bisa jadikan kiat ini, yakni anak kita. Nah, kalau kau berhasil puasa ini sebulan, mama belikan kau HP baru. Itu membantu dia, boleh dah? Ya boleh. Boleh, dan itu hal yang dibolehkan. Nabi SAW beliau mengajari kita untuk menolong orang ikhlas ketika perang Hunain itu. Ya Hunain kalau nggak salah ya. Berapa harta rampasan banyak, ratusan ekor onta. Datang orang-orang kafir itu, kepala suku apa? Dia dengan Nabi, dikasih hadiah oleh Nabi 50 ekor onta. Ada lagi, minta lagi untuk anak aku, yang kasih lagi di 100. Ada lagi kepala suku kasih 100 ekor onta, 200 ekor onta. Dia balik ke kaumnya itu. Masuk Islam kamu. Aku baru pulang dari orang yang tidak takut miskin. Yani Nabi kasih takliful qulub, yakni membujuk hati orang itu supaya dia ikhlas masuk Islam itu. Karena lawan dari ikhlas itu syirik. Nah tadi ingat tuh, ikhlas, syirik kecil, orang ria. Jadi kalau kita balik itu, maka orang itu bisa berbalik hati. Jadi kiatnya itu bisa kita tahu itu. Jadi bagaimana supaya kita ikhlas itu? Kita ingat, ini kenapa saya melakukan ini? Tiap hari. Bahkan harus dipaksa. Ikhlas itu sendiri harus dipaksa. Tidak mau kita menginfakkan, siapkannya. Paksa Yunda. Mau bangun malam, saling ini dengan suami. Kalau ada suami masih, bangunkan kak, usap muka saya dengan air misalnya. Mau sholat malam aku, itu bantu. Jam beker atau HP ringtone, ya kan? Itu bantu ikhlas. Ke masjid juga. Banyak kiat-kiat supaya kita menjadi ikhlas itu. Dan kalau kita ingin ikhlas, jangan lupa doa tentu. Dan hampir semua lah kita berdoa kepada Allah Indah. Yani agar kita dijadikan orang yang ikhlas. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Husni, ikhlas. Bantu saya ya Allah dalam mengingatmu, dalam beribadah kepadamu, dalam ikhlas kepadamu. Minta bantu dengan Allah. Kita ini doif. Namanya manusia itu hebatnya Yunda. Manusia itu dia punya dua sifat, kemanusiaan dan kemalaikatan. Kalau malaikat wajar dia ikhlas. Kenapa? Karena dia nggak punya hawa nafsu syahwat. Kita ini ada syahwat. Kita suka dipuji orang, suka. Siapa yang nggak suka dipuji? Coba. Yang hidungnya nggak mekar kalau nggak dipuji siapa? Siapa? Senang kita semua, manusia itu normal, tapi jangan sampai pujian itu membuat kita lupa diri, hanyut. Alhamdulillahirabbil alamin, karena segala puji itu milik Allah. Siapa yang nggak suka dipuji? Bunda aja suka dipuji. Ayah anda nggak percaya, puji aja. Masakan enak, cantik nih yang kau malu. Wow. Tapi sebaliknya, enak makanan kau tidak suka. Buruk, busuk, tidak suka. Berarti manusia itu sifatnya suka dipuji. Siapa saja. Maka boleh kita muji orang selama proporsional dan profesional. Nah, saya selesaikan dulu ya, dikit lagi nih ya. Jadi amal itu ibunda terbagi 3. Amal terbagi berapa? Perbuatan maksudnya. Yang pertama maksiat. Nah, itu kan maksiat itu juga amal, yakni amal buruk. Maksiat. Nah, maksiat ini niatnya tidak berubah. Yakni tidak merubah amal itu jadi baik. Kalau memang amal itu maksiat, amal itu amal buruk, amal itu dosa. Misalnya apa Ustaz? Misalnya maling. Bahasa Inggrisnya mancilo. Maksiat dah tuh. Maksiat dah? Maksiat. Tapi niatnya Ustaz untuk bangun masjid.
kayak itu. Hah? Tapi dia tidak bisa itu. Tidak bisa merubahnya jadi baik itu. Mencilok itu gak bisa. Karena mencilok itu maksiat. Inilah pentingnya nih. Kita tahu itu. Jadi mencuri itu. Maka bohong itu cerita Robin Hood itu. Gak ada itu. Mencilok untuk membantu fakir. Bukan ajaran Islam itu. Nanti ada orang pakai. Kenapa Bapak korupsi? Saya korupsi ini alhamdulillah untuk membantu keluarga saya. Pertama untuk istri saya, kedua anak saya, ketiga orang tua saya, keempat dulu saya. Apa jadi korupsinya jadi halal ayahnya? Apa jadi amal soleh? Tidak, walaupun niatnya baik. Jadi niat itu tidak bisa merubah yang namanya maksiat. Maksiat aja. Jangan Anda berdalih. Kiaskan ke yang lain. Paham maksud saya? Di contoh-contohnya yang mencuri untuk apa, korupsi ada itu. Ya mencuri aja, cilok aja, dosa itu. Yang kedua, amal taat, ketaatan. Niat menjadi dasar kesohihannya, yakni kebenarannya amal taat itu. Agar apa? Agar dilipat gandakan keutamaannya. Yakni dasar dia ibadah itu, taat itu kepada Allah. Nah kalau niatnya dirubah, riya tadi misalnya, maka dia berubah jadi maksiat. Paham sampai sini? Yang namanya ketaatan itu, dia tetaplah ketaatan selama niatnya benar, selama niatnya karena Allah, selama mencari ridho Allah. Kalau berubah niatnya, walaupun dia amal taat, maka dia jadi apa? Tidak diterima, jadi maksiat. Yang kedua, satu amal soleh ibunda, ketaatan, dia bisa dilihatkan untuk kebaikan yang banyak. Nah, masing-masingnya dapat pahala. Walaupun satu taat. Misalnya apa Ustaz? Misalnya ini duduk di masjid nih. Tujuan duduk di masjid ini. Niatnya bisa apa? Bisa untuk nunggu sholat. Kayak ibunda nih, niat nanti mau sholat. Apa namanya? Syuruk atau isyrok tadi. Atau sholat duha di awal. Apalah namanya. Bisa tujuannya untuk itikaf. Bisa niatnya? Bisa. Bisa zikir nih, sambil zikir bisa sambil nimpa ilmu nih, bisa. Satu amal perbuatan tapi niatnya bisa berbeda. Paham? Innamal a'malu. Bahkan para ulama mengatakan satu ibadah bisa niatnya dua. Misalnya, tapi ini khusus sunat ya. Ibunda biasa puasa sunat. Suatu ketika pas satu hari itu, pas 10 tanggal 15, 14 atau 13 bulan Hijriah, pas 10 hari Senin atau pas hari Kamis. Bertemu dua puasa di situ. Paham? Puasa Senin Kamis dengan puasa Ayyamul Baik. Boleh tak puasa niatnya dua itu? Boleh. Dapat dua pahala walaupun mengerjakannya cuma satu, yakni puasa satu hari. Paham sampai sini? Jadi di situ terjawab kalau kita di masjid waktu tak terima lagi, biasanya kita ayahanda sholat wudhu, ada tahiyatul masjid, ada qobliyah. Ini maka ibu ayahanda niat tadi itu, saya kerjakan 1-2 rakaat sholat ini dengan 3 niat. Yo di situ sholat apanya? Yang sholat masjidnya, sholat qobliyahnya, sholat wudhunya. Dapat pahala 3? Dapat. Syaratnya pertama waktunya sama, yang kedua sifat ibadahnya itu sama. Kiaskan dengan yang lain. Sebagai penutup yang terakhir, yang ketiga, amal yang ketiga itu perbuatan atau amal hal-hal yang mubah, yang boleh. Sesuatu yang mubah bisa diniatkan satu atau beberapa kebaikan sehingga dia berpahala. Kalau tadi kan maksiat yang pertama, yang kedua ketaatan. Ini amal yang mubah, maksiat tidak, taat tidak. Mubah saja.
Dia bisa diniatkan satu atau beberapa kebaikan, sehingga dia bisa dapat pahala. Sehingga rugi nian kita kalau lalai dan kita melakukannya seperti hewan. Contohnya apa? Makan. Makan itu kan itu mubah saja, makan ya kan. Tapi kalau kita niatkan untuk ibadah, jadi apa? Jadi apa ibunda? Berpahala. Supaya kita bertenaga sehingga apa? Sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Tidur juga tidur itu kan hal yang mubah. Tidur hal yang mubah. Tapi kalau kita niat untuk istirahat supaya nanti bisa ibadah sholat subuh, sholat malam baik, itu bisa berpahala. Buang air, gimana ibunda? Juga bisa berpahala. Dengan buang air itu badan jadi lega, jadi sholat bisa lebih khusyuk. Kias itu. Bahkan ada beberapa amal yang awalnya mubah jadi benar-benar mutlak ibadah. Contohnya apa? Contohnya sahur tadi, seperti tadi, dan berbuka. Itu kan makan minum yang biasa kita lakukan, tapi dia secara khusus jadi ibadah khusus. Yani ibadah khusus makan dan minum, namanya sahur dan berbuka. Itu jadi secara umum amal apa saja yang hukumnya mubah, dia bisa kita lakukan sebagai sarana ibadah dan kita bisa dapat pahala. Tergantung apa? Maka berlomba-lombalah kita setiap hari masang niat. Aku tersenyum ini untuk apa? Ibadah, sedekah. Sedekah itu ibadah. Ibadah sih. Saum itu ibadah yang paling mudah. Saum apa? Senyum itu ibadah yang paling mudah. Dia bisa dilakukan orang kaya, dia bisa dilakukan orang miskin. Dia bisa dilakukan orang tua, bisa dilakukan orang muda. Bisa dilakukan orang yang punya gigi dan bisa dilakukan orang yang nggak punya gigi. Betul? Bisa nggak senyum orang yang nggak punya gigi? Bisa, bahkan lebih manis karena nggak ada cabai. Orang yang punya gigi tadi bisa jadi dia senyum tidak manis karena ada cabai bekas sahur tadi. Barangkali sampai di sini saya tutup, yakni dengan gigi di cabai di gigi tadi. Cukup ya ibunda ya? Barangkali cukup. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita. Puasa tadi, Ustaz, kalau gitu niat puasa cak mana Ustaz? Apa satu tiap malam atau kita puasa sebulan penuh? Boleh aja dua-duanya. Kalau di Quran itu kan sahru Ramadan. Dari bulan yang kamu disuruh puasa itu bulan Ramadan, berarti sebulan penuh. Berarti boleh aja orang di awal Ramadan dia bilang, aku berniat puasa sebulan penuh. Sudah, sah itu. Kecuali kalau di pertengahan Ramadan dia berniat pula mutus, aku tidak mau lagi puasa. Itu beda lagi, dia harus ngulang lagi. Tapi kalau dia pakai niat itu, karena kadang-kadang ibu-ibu, Ustaz semalam saya lupa nak berniat semalam. Jadi susah dia, cak mana udah lupa. Ada lagi yang sudah saya lupa nawa itu sama kau. Ya, itu ingat tadi itu di awal boleh. Kalau tiap malam saya berniat Ustaz, ya boleh juga. Tapi namanya manusia bisa lupa. Makanya sebagai solusinya itu pasang aja niat dari awal pun nak puasa sebulan penuh. Saya nak bulan puasa 1447 Hijriah, nak puasa sebulan penuh. Udah itu sah itu. Kecuali dia berubah lagi tidak mau puasa itu. Tapi kalau tiap malam lebih bagus lagi. Kan tadi itu innamal a'malu, banyak-banyaklah berniat walaupun kita belum tentu bisa melakukannya. Karena niat yang baik saja itu sudah dapat pahala. Banyak-banyaklah masang niat yang baik. Ya Om. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.